Kayla, aku sangat takut bertemu kepala sekolah karena sudah 2 bulan tidak membayar uang sekolah. Hari ini Alkitab juga menceritakan murid yang ketakutan. Apakah takutnya aku ini sama dengan takut yang dialami beberapa orang murid yang mendapat tangkapan ikan yang sangat banyak itu? Takut di ayat 10 menyatakan terkejut atau tercengang, bahkan seperti tersambar halilintar sewaktu memikirkan hal itu. Bisa jadi bagi mereka yang sudah mengenal kondisi danau itu, sehingga tidak mungkin menyepelekan mukjizat spektakuler ini. Sedangkan bagi kita yang hidup di masa kecanggihan teknologi, bisa melakukan tangkapan dalam jumlah besar sebagai hal yang terjadi secara natural. Memang kita harus memahami Alkitab sesuai konteksnya, dan terlebih penting lagi, bagaimana berespons dengan tepat ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Yuk segera kita renungkan kebenarannya. Ya, Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun juga. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami datang kepadamu pada hari ini, mohon pimpinan Tuhan agar memberikan kami hikmat bijaksana untuk menjadi orang-orang yang belajar dan dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, topik kita hari ini adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Diambil dari Lukas pasal 5 ayat 10b hingga ayat yang ke-11. Nah, apa yang sudah Bapak sampaikan pada waktu yang lalu, masih ingat? Ya, bagaimana Simon Petrus kemudian tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tersungkur karena apa? Tersungkur karena dia takjub dan merasa tidak layak karena melihat kuasa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Sehingga ia kemudian mau dipanggil oleh Yesus menjadi penjala manusia ya. Yesus mengatakan, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Mengapa Yesus perlu mengingatkan kepada Simon Petrus? Yesus mengingatkan, Yesus menegaskan tentang jangan takut. Ya, karena mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan, ya, penolakan, ya. Bahkan mereka bisa saja diseret, ditangkap, dimasukkan penjara, bahkan mereka akan dibunuh. Ya, itulah panggilan yang harus dijalani oleh murid-murid Yesus. Barang siapa yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal diri dan berani pikul salib. Ya, contoh di Alkitab adalah Stefanus. Ya, dia adalah seorang murid yang baru dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Di antara para pelayan-pelayan Tuhan yang ada pada waktu itu di dalam Kisah Rasul, Stefanus salah seorang yang memiliki potensi kepandaian yang besar yang kemudian diangkat menjadi murid Yesus yang berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Stefanus kemudian dilempari batu hingga meninggal dunia. Ini adalah satu kehilangan yang sangat besar bagi murid-murid yang saat itu sedang bertumbuh, karena banyak jiwa-jiwa baru dituai pada waktu itu 3.000 orang, tapi kemudian mati. Ini bisa membuat semangat orang-orang Kristen yang sedang bertumbuh menjadi down, menjadi takut untuk memberitakan Injil. Tetapi justru Alkitab mengatakan mati 1, tumbuh 1000. Setelah Stefanus mati, muncullah yang bernama Saulus yang dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan takut, karena Tuhan bisa pimpin, bisa pakai siapapun juga. Lalu di Alkitab juga kita bisa melihat bagaimana Rasul Yohanes
salah seorang murid Tuhan Yesus, ia harus mengalami penderitaan dan kesusahan. Yohanes pada masa tuanya, ia harus dibuang di satu pulau yang kecil, ya, sepi, ya. Dan di pulau itulah dia harus mengakhiri hidupnya. Nah, ketakutan-ketakutan ini anak-anak tidak dapat dihindari oleh para murid-murid Yesus, ya. Pelayanan para murid tentunya menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan yang membuat mereka menjadi takut. Anak-anakku, ingatlah. Boleh saja sih kita merasa sangat takut, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang lemah. Tuhan ingin kita berani berhadapan dengan siapapun, termasuk para penguasa-penguasa pemerintah, ya, termasuk juga kuasa-kuasa roh yang ada di udara. Tentunya setan, iblis tidak suka kalau ada jiwa yang diselamatkan, yang dimenangkan, dan iblis akan mengganggu dengan berbagai cara. Tapi jangan takut. Nah, Bapak mau menceritakan satu tokoh yang adalah seorang misionaris, ya, yang Tuhan panggil, yang bernama John Paton, ya. Dia berasal dari Eropa. Dia adalah misionaris yang melayani di daerah Pasifik Selatan di sekitar dekat Australia. Ya, di sana banyak pulau-pulau kecil, ya, yang di mana belum banyak orang Kristen, orang percaya di sana, dan masih banyak sekali anak-anakku okultisme, kuasa jahat, ya, yang menjadi praktek sehari-hari yang mereka lakukan. John Paton diperintahkan Tuhan untuk ke sana. Tetapi yang Bapak mau tekankan adalah apa yang menjadi alasan John Paton itu dipanggil dan mau pergi ke tempat yang sepi, yang kecil, yang sulit. Karena John Paton melihat ayahnya. Ya, anak-anak, figur seorang ayah yang baik itu penting bagi kita untuk mengangkat hati kita dekat dengan Tuhan. Ayah dari John Paton setiap hari menyediakan waktu untuk berdoa di suatu ruangan 3 kali dalam satu hari. Ia menggunakan waktu-waktu khusus untuk berdoa. Berdoa agar kerajaan Allah dinyatakan di bumi. Dan tentu saja berdoa untuk anak-anaknya. Itulah yang membuat John Paton kemudian pergi ke tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, jauh dari kekayaan, jauh dari ketenaran. Bahkan ketika John Paton melayani di Pulau Pasifik Selatan itu, dia harus rela. John Paton memiliki 10 anak. Tetapi 4 dari anaknya harus meninggal pada waktu kecil dan tidak dapat diselamatkan oleh karena tidak ada rumah sakit yang besar, ya. Tidak ada tenaga medis, dokter yang hebat, tidak ada peralatan-peralatan yang canggih. Dan John Paton menerima semuanya itu sebagai bagian dari panggilannya melayani Tuhan. Anak-anakku, menjadi orang Kristen tidak otomatis membuat kita langsung percaya, taat, dan segala sesuatunya lancar. Ya, kita perlu untuk mengalami kesulitan-kesulitan dan dibentuk melalui kesulitan itu kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bagaimana para murid-murid mengalami kesulitan-kesulitan, penindasan, penganiayaan, bahkan dibunuh. Tetapi ayat yang menjadi penghiburan bagi kami adalah jangan takut. Kami mau Tuhan, kami tidak takut. Sebagai anak-anak Tuhan, kami berani untuk memberitakan Injil-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih Bella sudah menemani menyapa pemirsa, dan kita lebih lagi berterima kasih karena Allah mengutus anaknya Yesus berinkarnasi menjadi manusia untuk mencari kita. Aku dan semua muridnya yang berdosa, walau sebenarnya kita sudah berontak terhadap sorga dan pantas dibuang, namun faktanya malah diperdamaikan dengan Allah melalui darah Tuhan Yesus, Sang Domba Allah. Oh iya, jadi orang-orang yang dekat dengan kita dapat mengenal dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dan raja melalui contoh kehidupan kita. Itulah doa kita bersama. Dan mari melanjutkan petualangan dengan membaca Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Semangat jadi saksi Kristus.